Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma balikna ziarah Makkah wal Madinah. Oke, jumpa lagi dengan Ibu Ema di PT Andamirah Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh bersama kami. Berangkatnya pasti. Oke, di sini aku mau bercerita tentang sejarah adanya umroh ya. Oke, sebelum saya lanjutkan silahkan subscribe terlebih dahulu. Oke, yang sudah subscribe saya mengucapkan banyak terima kasih, dan yang belum subscribe semoga subscribe. Oke, untuk umroh ya, sejarah umroh. Dan umroh itu sendiri adalah kunjungan atau ziarah ke tempat suci sebagai bagian dari upacara naik haji ya, dilakukan setiba di Mekah dengan cara berikhram, tawaf, sa'i, dan tahallul atau bercukur rambut ya, tanpa wukuf di padang Arafah, yang pelaksanaannya dapat dilakukan kapan saja. Kalau haji kan ada waktu-waktunya tertentu ya, karena pelaksanaannya itu lebih singkat ya. Kalau umroh itu pelaksanaannya lebih singkat, jadi disebut dengan haji kecil. Sejarah pertama kali adanya umroh yaitu dilakukan oleh Nabi Ibrahim berserta putranya Nabi Ismail ya, sekitar 4.000 tahun yang lalu. Mereka membangun Ka'bah di Mekah sebagai tempat penyembahan kepada Allah. Ibadah umroh diikuti oleh generasi selanjutnya dan menjadi bagian penting dalam agama Islam. Selanjutnya, pada masa Nabi Muhammad SAW, pelaksanaan umroh mengalami perubahan. Sebelum kenabian, kaum Quraisy juga melakukan ritual umroh, tetapi dengan elemen-elemen pagan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Setelah Nabi Muhammad menerima wahyu dan diutus sebagai Rasul, beliau membersihkan ritual umroh dari praktek-praktek pagan dan mengembalikan ke akar-akar ajaran Nabi Ibrahim. Pada tahun 6 Hijriah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengalami perjanjian Hudaybiyah dengan suku Quraisy yang memungkinkan mereka untuk melakukan umroh tanpa konfrontasi. Setelah itu, pada tahun yang sama, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya melakukan umroh secara damai. Pelaksanaan umroh terus berlanjut dalam sejarah Islam, menjadi salah satu dari 2 perjalanan ibadah bersama haji. Umroh memiliki proses yang lebih singkat ya, dan lebih fleksibel dibandingkan haji, dan dapat dilakukan sepanjang tahun kapan saja ya. Ibadah umroh memiliki rangkaian aktivitas seperti tawaf mengelilingi Ka'bah ya, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, serta tahallul memotong rambut ya. Tetapi seiring berjalannya waktu, praktek pelaksanaan umroh mengalami perkembangan. Perlu dicatat bahwa sejarah Islam mencakup berbagai periode dan peristiwa, dan praktek pelaksanaan umroh dapat bervariasi di berbagai tempat dan zaman. Pada era modern, fasilitas dan aksesibilitas yang lebih baik telah mengubah cara orang melakukan umroh. Penerbangan komersial, akomodasi yang lebih baik, serta infrastruktur modern telah membuat lebih banyak orang dapat menjalankan ke Mekah dengan lebih mudah. Selain itu, seiring dengan pertumbuhan populasi muslim global, jumlah jemaah yang melakukan umroh juga semakin meningkat ya. Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia juga telah berinvestasi dalam pengembangan dan perluasan fasilitas untuk mengakomodasi jamaah umroh. Ini termasuk
pembangunan hotel, masjid, dan sarana lainnya di sekitar area suci ya, di Makkah dan di Madinah. Dengan demikian, sejarah pelaksanaan umroh terus berlanjut dan berkembang sejalan dengan perubahan sosial, teknologi, dan tuntunan zaman. Selama beberapa dekade terakhir, praktek pelaksanaan umroh telah mengalami transformasi yang lebih besar lagi. Kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi telah mengubah cara orang merencanakan dan melakukan perjalanan umroh. Pada era digital ini ya, pendaftaran, pembelian tiket, reservasi, akomodasi, dan pengaturan perjalanan umroh semua dapat dilakukan secara online. Aplikasi dan situs web khusus telah dikembangkan untuk membantu calon jemaah merencanakan perjalanan mereka dengan lebih efisien. Jemaah juga dapat mengakses informasi tentang panduan pelaksanaan umroh, waktu-waktu penting, dan arahan praktis lainnya melalui platform digital. Jadi sekarang itu semakin berkembang teknologi, itu semakin mudah ya kita akan mendaftarkan umroh. Oke, dan di sini aku dari PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur ini ada umroh berbagai macam harga ya, dari mulai harga promo sampai harga kelas bintang 5, oke, harga ekonomis sampai ke atas. Oke, selain itu media sosial juga telah memainkan peran penting dalam berbagai pengalaman selama perjalanan umroh. Banyak jamaah memposting foto, video, dan cerita tentang perjalanan mereka, memungkinkan orang lain untuk mendapatkan wawasan tentang pengalaman spiritual mereka. Kendati perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam bagaimana umroh dilaksanakan, nilai-nilai spiritual dan makna mendalam tetap menjadi inti dari ibadah ini. Umroh tetap menjadi kesempatan bagi umat Islam ya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membersihkan diri dari dosa, dan merenungkan arti hidup. Oke, untuk Bapak Ibu yang menginginkan umroh di tahun 2024, silahkan daftar di nomor WA ini ya. Kami menyediakan harga umroh mulai dari 25 juta, itu untuk harga promo ya, yang 23 juta juga ada. Silahkan berbondong-bondong WA di nomor ini. Oke, dan untuk harga promo lainnya ya, ini ada harga promo 35 jutaan untuk umroh 30 hari full ya di Tanah Suci. Jadi 30 hari full itu kita berada di Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh tentunya ya. Sekitar 35 jutaan, silakan menghubungi kami. Dan untuk haji percepatan atau haji plus ya, di kami lebih ekonomis lagi, ini ada harga 160 jutaan. Oke, monggo Bapak Ibu yang menginginkan haji plus atau percepatan, silahkan hubungi kami di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur. Karena PT Anamiro merupakan sebuah layanan jasa perjalanan umroh yang memberikan akomodasi bagi tamu Allah dan sebagai jasa travel profesional, memberikan layanan semaksimal mungkin untuk kenyamanan dan kepuasan jamaah semua. Oke, silahkan ya ikut kami di PT Anamiro Travelindo Babat Lamongan Jawa Timur. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi setiap hambanya yang rindu ingin ke Baitullah untuk beribadah umroh, dan semoga setiap umroh yang telah ditunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan hidup setiap jamaah menjadi lebih berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita?
Di mana kita? An-Namiro. 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 Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad.